Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Jember dengan saya sendiri Salsabila Cahya dan dua rekan saya, Arica Septiani Rahayu. Saya Dewi Puji Rahayu. Di sini kami ingin sedikit bertanya mengenai festival patrol yang kemarin diadakan di Kabupaten Lumajang. Sebelumnya, dengan Mas siapa? Reza, Alek, Adi. Pertama saya ingin menanyakan, kapan festival musik patrol kemarin diadakan? Baik, patrol kemarin diadakan di tanggal 22 Maret Pada bulan Ramadan. Festival patrol itu sendiri diadakannya di mana ya? Lebih tepatnya di alun-alun Kabupaten Lumajang. Festival ini apa hanya dilakukan di alun-alun saja ya? Kalau yang tahun ini dilaksanakan di alun-alun. Jadi mungkin untuk yang lomba lain ada selain di alun-alun. Cuma yang festival ini setiap tahun pasti dilaksanakan di alun-alun. Jadi hanya di satu tempat di alun-alun saja, kayak gitu. Dan mungkin untuk tambahannya ya, ini yang dilombakan itu ada 3 dalam kreativitas, dekorasi dan kesenian musiknya. Jadi ada beberapa anggotanya itu ada dari kecamatan lainnya. Jadi ini sistemnya itu ada beberapa rute. Itu berarti kan festival patrol ini sistemnya itu jalan dengan dekorasi tersebut. Jadi itu rutenya sekitar mengelilingi kecamatan Lumajang, mungkin sekitar 5 kiloan lah. Siapa saja anggota yang terlibat dalam pelaksanaan ini? Untuk anggotanya itu banyak dari beberapa kecamatan. Jadi lombanya dilombakan se-Kabupaten Lumajang. Jadi ada beberapa daerah seperti di setiap Karang Taruna ataupun setiap desa itu mengeluarkan anggota grupnya patrol sendiri-sendiri. Jadi anggotanya ini hanya di Kabupaten Lumajang gitu pesertanya. Untuk di festival musik Dalung ini apa saja alat yang digunakan? Jadi untuk alat yang sendiri itu ada beberapa alat patrol yang biasanya seperti dilakukan pada bulan Ramadan, dan juga ada tambahan seperti pada alat gamelan Jawa seperti gong, saron, terus gendang, terus dan banyak lagi. Yang penting bisa masuk ke kesenian tersebut. Di sini untuk alat yang digunakan tidak ada khusus ataupun harus menggunakan gendang saja. Yang menjadi ciri khas dari musik dangdut sendiri itu apa? Baik, itu dari yang menjadi ciri khas dangdut sendiri ini yaitu pada kolaborasi antara kentongan dan gamelan itu sendiri yang dijadikan menjadi satu kreasi yang menjadi musik yang enak didengar. Tapi ada kan juga di beberapa daerah yang menggunakan musik tersebut. Itu di sini lebih tepatnya untuk dari temponya itu lebih santai kalau di sini. Mungkin kalau di daerah-daerah lain itu lebih rame, lebih full musik. Kalau di sini itu ada dimasukin seperti nyanyian-nyanyian atau sholawatan, itu lebih khasnya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan tambahan lagi dari saya. Untuk anggota yang mengikuti festival ini, apa ada batasan umuran atau bebas dari umur berapapun itu? Baik, untuk umur semua tergantung dari regulasi dari panitia. Kadang ada dari umur 5 tahun, asal dia bisa memegang alat. Kira-kira ada biaya pendaftaran untuk mengikuti perlombaan tersebut apa enggak? Baik, untuk pendaftaran biasanya di harga 150.000. Itu tergantung event dan siapa yang mengadakannya. Di sini maksudnya siapa yang mengadakannya itu dari pemerintah atau gimana? Biasanya kalau dari pemerintah itu agak mahal pendaftarannya. Tapi kalau dari kampus atau dari desa-desa
biasanya agak murah sih, di bawah dari harga 150. Apa ada regulasi sendiri ada di setiap event? Untuk regulasi setiap event itu beda-beda. Kadang ada regulasi yang seperti yang di alun-alun ini, di Festival Dangdut ini itu untuk dekorasinya itu tidak boleh kendaraan bermotor. Jadi wajib didorong untuk dari beberapa krunya, termasuk sound systemnya. Terus juga ada juga beberapa regulasi yang maksimal 15 personel itu termasuk yang nabu dan juga yang vokal atau yang biasa disebut yang pada bahasa umumnya itu nyanyi. Terus juga ada juga kadang regulasi 17 sampai 20 personil. Mungkin ada tambahan? Terus kalau yang perlombaan musik patrol yang di alun-alun kemarin diadakan oleh panitia Masjid Agung itu ada regulasi, yaitu tidak diperbolehkan memakai alat musik yang berbahan logam. Itu tidak boleh. Jadi yang digunakan adalah asli kayak kentongan kayak gitu. Jadi yang berbahan logam itu kayak saron kan itu pakai logam. Terus ada kayak tamborin itu tidak diperbolehkan. Jadi pure asli natural dari kentongan kayak gitu. Dan juga kadang beberapa regulasi di setiap event ini ada juga lagunya ada yang ditentukan. Seperti di alun-alun kemarin itu lagu sholawat, karena untuk memeriahkan bulan Ramadan. Untuk biasanya kalau di luar seperti yang pentas-pentas itu ya, itu regulasinya memakai lagu bebas asal sopan, tidak berbau sara. Yang diutamakan yaitu seperti lagu-lagu daerah. Dan juga yang menjadi ciri khas sendiri itu dangdut ini tidak berbahan elektronik seperti piano atau alat musik modern seperti drum itu. Untuk pelaksanaan sendirian di bulan Ramadan kemarin itu dilaksanakan pada jam dan pukul berapa ya? Sampai pukul berapa? Kemarin start dari jam 7 sampai dengan jam 2 malam kurang lebih, semua peserta finish. Untuk yang selanjutnya, mengapa kesenian musik dangdut ini perlu dilestarikan di Kabupaten Lumajang? Karena festival patrol ini merupakan khas dari Kabupaten Lumajang dan pasti tiap tahun akan dilaksanakan tiap bulan Ramadan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara melestarikan musik dangdut ini? Jadi untuk cara melestarikannya itu yang pertama kita mengikuti dari musik dangdut itu sendiri, karena musik dangdut itu juga berasal dari Lumajang asli. Makanya itu kita sebagai pemuda lah, sebagai generasi penerus juga harus bisa melestarikannya dengan cara mengikutinya kayak gitu. Terus dengan cara berlatih di setiap desanya kan pasti ada itu kayak ada beberapa pemuda yang membuat grup dangdut kayak gitu. Kita bisa mengikutinya dari situ. Jadi sehingga kita nanti bisa memainkan musik dangdut, nanti bisa diturunkan di generasi-generasi ke bawahnya kayak gitu. Di sini saya menambahkan kalau boleh tahu nama grup dangdut itu sendiri kalau di Lumajang itu grup apa saja? Yang saya tahu ya, itu ada beberapa grup, ada Atauba, Al Anisi, Beduk Sobo, Al Madinah, terus Putra Madas, CIO. Terus ada juga banyak lagi. Di sini saya ingin menambahkan lagi untuk harapan dari musik dangdut ini sendiri itu apa ya? Ya harapannya sih bukan hanya dari saya, harapannya untuk seluruhannya. Jadi musik dangdut ini bisa lebih dikenal lagi di kalangan pemuda, juga di kalangan anak-anak seperti kita ini, pemuda-pemuda ini, biar tahu kalau Lumajang ini punya kesenian musik dangdut. Jadi lebih ditekankan lagi, juga lebih diperbanyak kayak membuka pelatihan musik dangdut kayak gitu, biar pemuda-pemuda juga bisa memainkan musik dangdut tersebut. Jadi kayak gitu. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, apa festival ini dilaksanakannya tiap bulan Ramadan aja atau ada di hari yang lain? Baik, untuk
festival ini kan biasanya itu ada lomba-lomba. Jadi hal ini itu dilombakan. Terkadang ada beberapa kampus yang mengadakan lomba ini. Seperti pada acara ulang tahun atau disnatalisnya, atau kadang seperti acara akhir tahunan, seperti itu. Bisa juga kan di Lumajang ini ada event ini, Lumajang Tempo dulu, Lumajang zaman dulu. Di situ ada lomba kesenian dangdut ini, kan itu kan termasuk kesenian musik zaman dahulu juga. Itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan harapannya dari hasil wawancara ini musik dangdut atau festival musik dangdut itu sendiri dapat dikenal oleh masyarakat luar, baik dari Lumajang sendiri maupun dari luar Lumajang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.